Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian di rumah? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Kali ini pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 Ustaz akan menyampaikan materi tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Namun sebelum kita pelajari, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Keteladanan Rasulullah SAW pada usia ke-35 tahun, Rasulullah SAW bersama dengan kaum Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Dan pada akhirnya beliau sepakat Rasulullah SAW meminta Rasulullah SAW untuk memindahkannya. Nah, hal ini membuat Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya karena sudah memindahkan Hajar Aswad di tempat semula atau batu hitam ke tempat semula, yaitu di ujung Ka'bah. Keteladanan Rasulullah yang kedua yaitu kasih sayang beliau terhadap keluarga. Bukan hanya keluarga, kita ketahui bahwasanya Rasulullah sangat menyayangi para sahabatnya, bahkan umatnya. Hal ini ditunjukkan Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah suka menyayangi, mencium, yaitu cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra ketika itu. Nah, ketika Aqra melihat Rasul mencium, Aqra mengatakan bahasanya aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Maka jawab Rasulullah SAW mendengar ucapan Aqra seperti itu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Teladanan yang ketiga yaitu peduli tentang lingkungan. Rasulullah SAW sungguh peduli terhadap lingkungan. Hal ini diwujudkan ketika Rasulullah saat berwudu, bagaimana Rasulullah ini berhemat untuk menggunakan air wudunya. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga tentu kita banyak dengar di satu ayat bahkan hadis menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam bahkan manusia menjadi khalifah fil ardh, yaitu agar untuk menjaga bumi ini agar tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan keteladanan yang keempat yaitu pembawa rahmat bagi semesta. Saat Rasulullah SAW datang ke Madinah, Rasulullah ini membawa rahmat bagi semuanya. Bahkan Rasulullah mampu mempersaudarakan dua kaum, bukan hanya satu dua orang, tapi sebuah kaum itu sangat banyak, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin yaitu orang sahabat yang datang dari Mekah, dan kaum Ansor adalah sahabat-sahabat yang datang dari Madinah. Mereka dipersaudarakan selayaknya saudara kandung, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh kaum Muhajirin ketika itu akan dibantu oleh sahabat Ansor, karena kaum Muhajirin ketika itu tidak membawa apa-apa ketika dari Mekah. Mereka niat untuk berhijrah begitu Rasulullah dan tidak membawa apa-apa, hanya pakaian yang ada mereka pakai dan hanya membawa seadanya. Namun sahabat Ansor memberikan penawaran yang sangat luar biasa, membantu dengan sangat luar biasa. Hal ini membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW adalah membawa rahmat bagi semesta. Selanjutnya kepemimpinan para sahabat Rasulullah SAW yang biasa kita dengar yaitu Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah, yaitu pengganti Rasulullah SAW. Jadi khalifah yang pertama setelah Rasulullah wafat, maka yang menggantikan menjadi pemimpin yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Abu Bakar ini selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, termasuk peristiwa yang tidak masuk akal yaitu Isra dan Mi'raj. Namun Abu Bakar membenarkannya. Meskipun Abu Bakar ini menjadi seorang pemimpin negara, Abu Bakar ini tidak sombong, anak sekalian. Tetap rendah hati, bahkan tetap masih mau untuk memerah susu sapi untuk rakyatnya di kampung. Bahkan untuk kesejahteraan rakyatnya, Abu Bakar As-Siddiq ini membangun sebuah namanya Baitul Mal, yaitu suatu sistem agar saling membantu tolong-menolong.
pembayaran zakat di antara umat muslim semuanya dan nanti disalurkan kepada umat muslim yang membutuhkan. Luar biasa. Ini adalah salah satu karya, salah satu prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjadi seorang khalifah. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Kita ketahui Umar adalah orang yang sangat tegas dan bertanggung jawab. Ketika memerintah ketika itu menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ini adalah sosok yang sederhana, tapi juga bertanggung jawab. Bahkan ketika jasa Khalifah Umar bin Khattab yaitu menentukan kalender Hijriah ketika itu. Yaitu diawali dengan pada tanggal 1 Muharram dan tahun baru Hijriah diawali dengan tanggal kapan yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah ketika itu. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, memerintah selama 12 tahun. Beliau dikenal orang yang kaya dan dermawan. Bahkan sampai sekarang kita ketahui masih ada wakaf sumur yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Nah, saat pemerintahannya Utsman bin Affan ini mengumpulkan panitia untuk menyusun namanya Al-Quran dan yang diketahui oleh Zaid bin Sabit ketika itu. Maka dikumpulkanlah para pakar-pakar Islam ketika itu, ya para ulama ketika itu dikumpulkan untuk menulis ulang yaitu Al-Quran sehingga Al-Quran ini terkumpul 30 juz dan seperti yang kita baca saat ini. Awalnya dulu terpencar-pencar di mana-mana, ada yang ditulis di tulang belulang, ada yang tertulis di kulit lembu dan lain sebagainya. Nah, ketika itu pemerintahan Utsman terkumpullah 30 juz, 114 surat sehingga bisa kita baca sampai saat ini. Luar biasa. Itu adalah jasa kekhalifahan Utsman bin Affan. Untuk selanjutnya khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali ini merupakan anak dari paman Rasulullah SAW. Makanya ada Ali bin Abi Thalib. Ali sejak kecil ya selalu membela dakwah Rasulullah. Nah, untuk masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga pemimpin yang peduli terhadap lingkungan, terhadap pendidikan. Maaf. Apa saja yang dimajukan? Ya, bidang ilmu yang dimajukan ketika itu, ya, kota Kufah ketika itu dibuat sebagai pusat tafsir, ilmu-ilmu tafsir. Kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu hadis, ya, maaf, itu ilmu hadis, kemudian ilmu nahwu dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Luar biasa. Nah, ketika itu pendidikan sangat maju. Ali bin Abi Thalib konsentrasinya di pendidikan, sehingga pendidikan ketika itu sangat modern gitu. Nah, kesimpulannya yaitu bagaimana anak sekalian? Ya, kita harus menjadi pribadi yang jujur, menyayangi terhadap keluarga, sahabat dan saudara. Kemudian kita juga harus menjaga lingkungan sekitar agar tidak rusak karena ini merupakan amanah dari Allah. Kita sebagai manusia khalifah fil ardh. Dan yang terakhir kita harus bisa menyambung tali silaturahim. Jangan malah jadi provokator di antara teman atau saudara kita. Dan Abu Bakar As-Siddiq yaitu khalifah yang rendah hati yang membentuk yaitu yang namanya Baitul Mal. Kemudian Umar bin Khattab khalifah yang sederhana yang membuat kalender Hijriah. Kemudian yang ketujuh yaitu Utsman bin Affan yaitu khalifah yang dermawan serta mengumpulkan lalu menulis Al-Quran sehingga terkumpul 30 juz. Kemudian yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang pemberani serta peduli akan pendidikan. Berikut materi yang Ustaz bisa sampaikan. Terima kasih. Akhiran ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.